Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu, agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Modul 3. Kegiatan belajar 4. Feminis Jurisprudence. Untuk lebih melengkapi pembahasan tentang hukum di era postmodernisme, Anda perlu membaca bagian berikut ini, yakni aliran pemikiran di bidang hukum yang menekankan pada perlunya memperjuangkan kaum wanita di ranah hukum. Kritik utama dari aliran ini adalah materi muatan hukum tidak lepas dari isu bias gender, menempatkan kaum wanita inferior ketika berhadapan dengan laki-laki. Bacalah dengan saksama dan Anda akan tahu. A. Pengertian dan latar belakang kemunculan FEMINISTJURISPRUDENCE. Aliran, gerakan feminis dalam hukum feminis jurisprudence muncul dalam bentuk embrionya di Amerika Serikat pada akhir 1980-an. Beberapa dari pergerakan ini berakar atau berkaitan dengan gerakan studi hukum kritis Critical Legal Studies Movement, tetapi sebagian besar gerakan ini berada di luar jalur tradisi-tradisi CLS. Bahkan, pada kenyataannya, dikembangkan justru sebagai suatu respons kritis terhadap gerakan ini. Salman, 2004/130. Feminis jurisprudensi secara fundamental menentang beberapa asumsi penting dalam teori hukum konvensional dan juga beberapa kebijakan konvensional dalam penelitian hukum kritis. Goldfarb menunjukkan bahwa banyak feminis telah memperlihatkan patriarki sebagai satu ideologi yang lebih mengancam kehidupan mereka daripada ideologi hukum dan telah mengarahkan upayanya untuk mengurangi ideologi patriarki, bahkan melalui penggunaan ideologi hukum. Gerakan ini secara mendasar lebih melihat dan mengambil pengalaman-pengalaman yang dialami kaum wanita. Kaum feminis berpandangan bahwa sejarah ditulis dari sudut pandang pria dan tidak menyuarakan peran wanita dalam membuat sejarah dan membentuk struktur masyarakat. Sejarah yang ditulis kaum pria telah menciptakan bias dalam konsep kodrat manusia, potensi dan kemampuan gender, serta dalam pengaturan masyarakat. Bahasa, logika, dan struktur hukum diciptakan oleh kaum pria dan memperkuat nilai keprian. Kaum feminis menantang dan membongkar kepercayaan atau mitos bahwa pria dan wanita begitu berbeda sehingga perilaku tertentu bisa dibedakan atas dasar perbedaan gender. Gender menurut kaum feminis diciptakan atau dibentuk secara sosial, bukan secara biologis. Seks menentukan penampilan fisik dan kapasitas reproduksi, tetapi tidak menentukan ciri-ciri psikologis, moral, atau sosial. Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Australian Law Reform Commission (ALRC), ditegaskan bahwa dalam implementasi prinsip equality before the law teridentifikasi ada ketidaksetaraan gender seperti berikut. 1. Kontribusi wanita dalam komunitas kurang dihargai, women's contribution to the community is undervalued. 2. Wanita mempunyai akses ke sumber keuangan yang lebih sedikit dibandingkan pria, women have less access to financial resources than men. 3. Kaum wanita menderita diskriminasi di tempat kerja, women suffer inequality in the workplace. 4. Pembatasan peran wanita di lembaga hukum dan politik, women are restricted in contributing to legal and political institutions. 5. Kaum wanita mendapat perlakuan kekerasan, women experience violence. Dengan demikian, dapat ditarik sebuah pengertian bahwa feminis legal theory, feminis jurisprudence, atau pendekatan hukum dengan perspektif wanita adalah sebuah falsafah hukum yang didasarkan pada kesetaraan gender di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Feminis legal teori didasarkan pada pandangan gerakan feminis bahwa dalam sejarah, hukum merupakan instrumen untuk melanggengkan posisi wanita di bawah subordinasi kaum pria. Feminis legal theory biasa disebut juga feminis jurisprudence, yaitu mempelajari hukum dari sudut pandang teori-teori feminis.
Agenda yang dilakukan oleh feminis legal teori sebagai berikut. Pertama adalah membongkar dan menjelaskan bagaimana hukum memainkan peran untuk melegalkan status wanita dalam posisi subordinasi pria. Dengan kata lain, hukum menjadi sarana untuk melestarikan status quo, yaitu dominasi pria atas kaum wanita. Kedua, mengubah status kaum wanita dengan mengubah hukum melalui pendekatan dan pandangan terhadap isu gender menjadi lebih adil dan berimbang. Hal ini merupakan emansipatoris kaum wanita di bidang hukum. B. Pokok pikiran FEMINISTJURISPRUDENCE. Bidang yang dipengaruhi feminis jurisprudence adalah pemikiran hukum dalam setiap bidang hukum, di antaranya hubungan rumah tangga, domestic relations, seperti perkawinan, perceraian, keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, pekerjaan, pelecehan seksual, hak-hak sipil, perpajakan, hak asasi manusia, dan hak-hak reproduksi. Walaupun kaum feminis mempunyai komitmen yang sama, yaitu kesetaraan antara pria dan wanita, pendekatan perjuangan dalam feminis jurisprudence tidak seragam. Setidaknya ada 3 mazhab pemikiran besar dalam aliran ini yang perlu Anda ketahui. 1. Mazhab tradisional atau liberal. Mazhab ini berpandangan bahwa rasionalitas wanita sama dengan kaum pria sehingga mereka seharusnya mempunyai kesempatan yang sama untuk menentukan pilihannya. Liberal feminis menantang dan mempertanyakan asumsi otoritas kaum pria dan memperjuangkan penghapusan perbedaan yang didasarkan pada perbedaan gender yang terdapat dalam hukum sehingga kaum wanita lebih diberdayakan untuk bersaing dalam persaingan di masyarakat. Dengan demikian, isu utama dari mazhab ini adalah ketimpangan gender. 2. Mazhab kultural feminis. Mazhab ini memfokuskan diri pada perbedaan antara kaum pria dan wanita serta merayakan perbedaan tersebut. Aliran ini mendasarkan pada hasil riset psikolog Carol Gilligan, yang intinya menyatakan bahwa kaum wanita mementingkan hubungan, relationship, konteks, dan rekonsiliasi antar pribadi yang berkonflik, sedangkan kaum pria menekankan pada prinsip-prinsip abstrak tentang hak-hak dan logika. Sasaran dari mazhab pemikiran ini adalah memberikan pengakuan yang setara pada suara moral kaum wanita dalam nilai-nilai kepedulian dan communal caring and communal values. Dengan demikian, isu utama dalam aliran ini adalah perbedaan gender. 3. Mazhab radikal atau dominan feminisme. Aliran ini menyatakan bahwa kaum pria sebagai suatu kelas dalam masyarakat telah mendominasi kelas kaum wanita sehingga menciptakan ketidaksetaraan gender. Bagi radikal feminis, masalah gender adalah masalah kekuasaan. Radikal feminis menolak pendekatan tradisional, yang mengambil titik referensi kepriaan. Mereka bersikeras bahwa kesetaraan gender harus dikonstruksi atas dasar perbedaan wanita dari pria dan tidak hanya mengakomodasi perbedaan tersebut. Dengan demikian, isu utama dalam aliran ini adalah penindasan gender Prudy, 2012. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus dilakukan? Yang diperlukan dalam feminis jurisprudensi adalah metode legal feminis. Menurut Bartlett, feminis yang berhubungan dengan hukum paling tidak memfokuskan pada 3 faktor. Pertama, bertanya pada perempuan, yaitu apa yang perlu ditanyakan seringkali dengan suara bisu, silence, suara yang diasingkan. Hal ini menyebabkan permukaan hukum untuk mengidentifikasi implikasi aturan gender dan asumsi tidak mengekalkan subordinasi wanita. O.C. Salman dan Anton F. Susanto, 2004/135. Kedua, metode ini mengistimewakan suatu pemahaman praktis feminis, yang dapat mencakup semua aspek logika deduktif, tetapi mempertimbangkan logika pengalaman-pengalaman konkret dan unit dari yang tertekan. Pendekatan ini tidak menganggap suatu gambaran fenomena satu dimensi, tetapi memandang mereka sebagai dilema dengan sudut pandang kontradiksi dan ketidakkonsistenan yang beragam. Pendekatan ini bertentangan dengan dikotomisasi yang diberlakukan oleh pengadilan, yaitu pertanyaan ya atau tidak dalam proses persidangan. Metode ini sifatnya kontekstual, tetapi situasi yang baru menampakkan kemungkinan yang lebih besar untuk pemahaman serta integrasi dan rekonsiliasi imajinatif, JBIT. Aspek ketiga adalah munculnya kesadaran.
Tujuannya adalah individual dan pemberdayaan kolektif, bukan untuk dendam pribadi. Sekali lagi, kesadaran ini didapat dengan integrasi pengalaman konkret dari yang tertekan, refleksi diri, dan teori. Selalu penawaran Bartlett tentang dekonstruksi sensitif untuk menggandakan bentuk-bentuk kesadaran dalam eksistensi. Tentang metode legal feminicide difokuskan, baik pada maupun rekonstruksi ibid. Adapun usaha melakukan perubahan ke arah kesetaraan gender di Indonesia telah mulai terasa dengan berbagai polemiknya. Usaha pembuatan rancangan undang-undang, seperti RUU tentang kekerasan dalam rumah tangga, RUU tentang perlindungan pekerja wanita dan migran, serta RUU perlindungan anak, yang saat ini sudah menjadi undang mengalami perdebatan seru terkait dengan isu gender ini. Dengan tumbuhnya LSM-LSM, proses penyadaran atas adanya struktur dominasi kaum pria yang tertanam dalam pikiran, struktur, dan budaya dengan melakukan kajian kritis terhadap berbagai produk hukum dan kebijakan yang merugikan perempuan serta melakukan berbagai upaya untuk mengampanyekan usulan-usulan perubahan hukum atau kebijakan tersebut dalam berbagai kegiatan lokakarya, dialog publik, talk show, dan seminar telah banyak dilakukan. Di Indonesia, terdapat kasus-kasus menarik dalam kacamata pendekatan hukum perspektif feminis jurisprudens, antara lain dalam kasus RUU anti pornografi dan porno aksi. Dalam penyusunannya, terjadi polemik yang cukup keras antara pendukung RUU tersebut dan penentangnya. Menariknya, pendukung kuat dan penentang kuat RUU tersebut sebagian besarnya adalah dari kalangan wanita sendiri. Pendukung dari RUU tersebut pada umumnya dari kalangan agamis tradisional yang melihat bahwa nantinya undang-undang dimaksud dapat dijadikan sarana perlindungan martabat kaum wanita. Di pihak penentang, RUU tersebut justru banyak merugikan kaum wanita. Hampir semua penerapannya yang menjadi korban atau mendapat dampak selalu kaum wanita sehingga tidak berlebihan apabila mereka mengklaim bahwa RUU ini justru melanggengkan hegemoni dan dominasi kaum pria atas wanita. Sekian kegiatan belajar 4 pada modul 3. Terima kasih.